Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirobbilalamin sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya berjumpa lagi dengan sahabat Quran. Nah, hari ini saya mau ngasih inspirasi yang lain. Kemarin saya sudah di video sebelumnya sudah memberikan inspirasi di kota yang sama. Saya masih di kota Tasik, memberikan inspirasi tentang anak kecil. Nah, sekarang mau ngasih inspirasi yang enak. Temen dimanapun, temen kapanpun, mau pagi, mau siang, pokoknya enak banget deh. Dan bisa di mix sama bakso kesenangan saya. Nah, apakah itu? Ini kalau lihat di sini kan warna-warni ya, dan mungkin yang punyanya juga ini yang punyanya nggak tahu siapa gitu atau yang suruh ngepakin gitu. Nah, saya bertemu dengan yang asik-asik, yang enak. Ini ada Cionata. Teman-teman yang udah tahu, nah bener, ini di sini ini orangnya. Dan yang belum tahu, itu sih kesenangan saya. Iya betul, karena ini makanan zaman now. Zaman now dan juga yang punya juga nggak tua-tua amat kan, masih sama loh. Ini sekitar 20, ini 21. Kakek. Oke, karena saya 20 dia 21, jadi yang tua yang duluan ngomong. Tetapi sebelum mulai kita bismillah dulu. Sebelum mulai bismillah dulu. Nah, oke kita langsung kenalan sama Teteh dan terangin. Ini kok ada warna-warna gini? Biasanya kalau warna-warna gini kan otomatis rasanya berbeda. Dengan Teteh siapa? Dengan Fitri. Aduh, maaf suaranya lagi. Dengan Fitri, ya. Dengan Teh Fitri. Teh Fitri sebenarnya asli orang sini kah? Asli orang Tasik. Iya dong orang sini ya. Nah, Teh Fitri ini saya pengen tahu ini sebenarnya produk makaroni ya di sini gambarnya, dan memang ini hanya makaroni saja atau ada yang lain? Makaroni aja. Makaroni aja. Mungkin ini lebih di improve lagi, yang tadinya makaroni mungkin ada rasa-rasa berbeda ya. Dan ada berapa rasa sih yang Cionata itu hadirkan untuk menemani para sahabat Quran untuk yang begadang, yang bermain, yang belajar, benar-benar yang YouTuber juga bisa ditemani sama Cionata. Ada rasa apa teh? Ada 9 varian. 9 varian? Kalau yang utamanya sih yang pakai stadium atau level lah. Ada stadium awal, akhir sama lanjut. Nah, yang lainnya ada daun jeruk, terus ada balado, keju, barbecue, jagung bakar. Terus ada original juga ada. Jadi emang benar-benar banyak yang memang temannya yang memang nggak suka dengan pedas, itu ada beberapa varian juga ya. Dan ternyata yang pedas pun ada rasanya juga, daun jeruk gitu ya. Tidak benar-benar original pedas aja gitu ya. Ada sambal lado. Dan yang jadi ini teh, yang jadi favorit nih. Favorit ini stadium akhir, awal lanjut sama daun jeruk. Ini sebelum kemasannya yang bagus ini, lucu banget ini. Awalnya ada nggak sih sebenarnya dari mana dulu si makaroni Cion ini hadir gitu? Sebelum ini dulu yang kemasan ekonomi sebelum ada pakai stiker. Kemudian nah ini tuh dulu ada dua ukuran. Yang ini ada 3 ukuran. Ini yang 5.000 sama yang 10.000. Yang ini harganya? Ini 2.500 kalau sekarang. Ini benar-benar terjangkau juga, Masya Allah ya, luar biasa. Dan Buat di warung-warung. di warung-warung, ada pemesan buat di warung juga gitu. Biasanya agen-agen suka masukin ke warung. Kalau ke kantin sekolah sebelum COVID ini. Terus ada kantin gitu semuanya ya. Kayak kampus juga ada gitu ya. Kantin kampus. Terus biasanya sih yang masuk kafe juga ada yang naruh yang begini juga. Tukang bakso juga kadang naruh yang kemasan ekonomi sini. Emang temannya tuh di mana aja ini mah enggak. Dan ini dari orang biasa sampai maksudnya sampai orang luar biasa gitu. Dari orang biasa ke orang biasa, dan dari anak-anak sampai yang ini juga benar-benar emak-emak kece gitu. Ini juga suka ini gitu ya teh. Apalagi kalau udah dikemas yang Cionata yang ini, bener-bener enak banget karena ada daun jeruk, ada sambal lado. Dan kalau kita kan biasanya cuma pedas aja, itu kan gak asik ya, maksudnya ada bosennya gitu. Tapi Cionata tuh luar biasa ya, bisa ada varian lain. Jadi orang tuh gak bosen kalau nyari Cionata tuh, ada nggak ada varian lain? Ada jagung bakar. Itu luar biasa banget bener-bener. Nah, kita pengen tahu nih teh, sebenarnya kenapa sih harus makaroni gitu? Terinspirasi dari mana? Yuk kita usahanya ke makaroni, enggak yang lain, pasta atau mie biting atau nanti bakso gitu, atau anak zaman sekarang udah seblak aja atau gimana teh kok mau gitu. Dulu tuh zaman saya masih di Jakarta, saya tuh SMA itu sering banget nongkrong di gerobak makaroni. Nah dari situ saya tuh semenjak kerja suka bekal tuh
ke Jakarta. Di Jakarta belum ada makaroni kayak begini, jadi bantet tapi bantet pedas kriuk gitu. Nah, teman-teman waktu kerja tuh nitip awalnya nitip. Saya tuh dulu awalnya ya udah deh dilebihin gitu kayak just tip loh kalau zaman sekarang. Nah, setelah ini akhirnya pindah ke Bandung pas kuliah, akhirnya mikir nih apa mending bikin sendiri aja ya, soalnya udah tahu nih cara bikinnya. Akhirnya awalnya ya udah nyobain bikin dulu, dibungkusin dulu 500-an jualnya pakai kemasan ini, belum dikasih merek. Ternyata luar biasa responnya teman-teman, terus teman-teman tempat kerja juga sering gitu, walaupun sebenarnya dulu sistemnya PO gitu, karena kan nunggu libur pulang ke Tasik, bikin bawa ke Bandung terus jual, habis nanti lama lagi bikin lagi. Nah, setelah menikah suami itu Udah nikah ya? Udah nikah. setelah menikah suami itu dia bisa online shop, jadi bisa marketing online. Akhirnya dibikinlah belajar lagi, bikin lagi, dan difokusin ke online. Awalnya kan saya juga naruh di kantin awalnya gitu di rumah sakit. Terus akhirnya suami itu bisa marketing online, akhirnya dibikinlah sistem keagenan, mulai jualan online tapi pakai sistem keagenan. Oh, Masya Allah. Agen reseller gitu. Oh, Masya Allah. Jadi justru setelah menikah tuh makin kompak, makin ada bantuan-bantuan lain dan makin berkembang ya. Gitu. Karena kita kan zaman sekarang kan harus ngikutin zaman juga, ngikutin gadget dan sebagainya, ngambil kesempatan anak-anak zaman sekarang tuh udah punya HP gitu ya. Nah, Masya Allah. Benar. Nah, jadi teman-teman sebenarnya sahabat Quran, kalaupun sahabat Quran itu seneng dengan bubur gitu ya, jadi kan inspirasi untuk lebih variatif lagi. Aku pengen bubur ini. Ini juga terinspirasi dari nongkrong di gerobak makaroni. Itu sampai akrab sama si Mang. Ini udah nggak ada sekarang. Udah saking akrab banget. Sampai bos. Iyalah, kan sekarang udah banyak gerobaknya. Jadi udah sering main ke pabriknya, jadi udah diliatin tuh cara bikinnya. Bahkan udah bilang juga mau bikin juga gitu, mau jualan juga. Si bapaknya juga nggak apa-apa sih. Terus ini inspirasi makanan-makanan yang ada rasa-rasanya gitu, ada level-levelnya dari mana nih? Kalau stadium dulu karena kerja di rumah sakit, jadi pikirannya biar lebih ke nyambung gitu, mau aja stadium aja gitu. Pakai kan kalau level-level udah banyak. Udah biasa ya. Hanya pakai stadium. Kalau rasa-rasa sih dulu belum ada yang keju-keju baru. Ya dulu tuh baru ada 4 ini, yang 3 ini sama yang original. Oh gitu. Yang Jadi belum banyak gitu ya. Kemudian dengan banyak pelanggan atau permintaan, jadi kita terus berinovasi ya. Nah, terus ini sebenarnya pemasarannya tuh udah sampai mana sahabat Quran? Karena ini lumayan enak banget loh. Saya karena udah nyobain jadi enak banget. Ini pemasarannya udah sampai mana teh? Yang paling jauh udah? Jauh, ada Papua, Bali juga ada. Cuman sekarang Bali lagi off. Papua ada, Kalimantan ada 35 kota mah. 35 kota, ya kurang lebih segitu di Indonesia gitu ya. Masya Allah. Nah, kita mau ngambil hikmah nih. Sebenarnya pas pandemi ini apa sih yang dirasa dengan usaha seperti ini? Apa sih perbedaannya atau gebrakan apa yang dilakukan agar ini tetap bertahan di pandemi ini? Teman-teman sahabat kita mungkin sedang ada usaha. Kalau Teteh gebrakan apa nih yang dilakukan pada saat pandemi? Waktu awal pandemi kita sempat turun omset. Awal bulan pertama pandemi itu sempat merosot. Nah, kebetulan suami itu WFH dari kantor kan. Dari situ kita mulai mikir nih. Jadi awalnya kita bergantung sama sekolah kan, sama distributor agen juga. Akhirnya dari situ mulai berpikir yang lain, mulai bikin kemasan yang ini. Oh, yang lebih lucu lagi, lebih menarik lagi. Yang lebih kecil, lebih murah dari ini, tapi kemasannya yang asalnya ya kan ini, yang ukuran 10.000, diganti pakai yang ini. Ternyata malah naik omsetnya pas pandemi itu. Terus distributor sama agen juga diedukasi gitu, kita maksudnya mulai mencari pasarnya jangan sekolah gitu, jadi nyarinya di tempat yang lain gitu. Akhirnya dicari-cari malah naik omsetnya, alhamdulillah. Masya Allah. Setelah pandemi itu. Jadi ya sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol, jadi sebenarnya sahabat Quran ini intinya nih, kalau sahabat Quran ingin pesan juga, pengen nyobain gitu ya, Cionata itu bisa kemana teh gitu? Kita masa harus ke Tasik sih jauh-jauh? Kalau misalkan
mau beli ecer itu boleh lewat Shopee atau misalkan nyari distributor atau agen terdekat di kota. Bisa dilihat di Instagram Cionata banyak tuh, ada Cionata Pasuruan, Cionata Nganjuk, banyak. Kalau misalkan pengen jualan itu boleh bisa order di Shopee untuk paket resellernya, dropship juga bisa, atau bisa daftar ke agenan. Nanti kan ada di link bio Cionata_ID Instagram kita, ada di bionya. Di bawah. Nanti ada linknya, bisa pilih mau tanya-tanya atau mau langsung order. Di situ ada pilihannya banyak. Alhamdulillah, ini kita dipertemukan nanti di Cionata. Jangan lupa bisa pesan di sini ya, di bawah nanti tinggal klik aja. Oke, sahabat kawan Ibu Pemuda, senang sekali hari ini kita dapat inspirasi juga, dapat kenalan baru juga dan dapat varian makanan. Jadi nggak harus mie biting terus, bakso terus, seblak terus, bisa dibawa. Dan ini awet nih. Kalau yang lain, kalau seblak bakso kan pamannya dibawa kemana-mana kan asem gitu ya, atau busuk atau pamannya kadaluarsa. Ini bisalah, ini kadaluarsa kira-kira berapa ya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kayak mau sebulan. Tahun ada expired. Ada expirednya, teman-teman bisa lihat. Siap-siap nanti dicobain. Kalau saya sih udah nyobain, jadi emang enak, dan saya kalau pesen jauh. Oke, sahabat keren, kita nanti ketemu lagi dan alhamdulillah sudah selesai pembicaraan saya.